Mari sama-sama kita tertawa bersama. Meskipun pada akhirnya apa yang kita tertawakan justru dari lubuk hati yang paling dalam, kita sendiri khawatir tentang bagaimana pengelolaan negara kita tercinta ini. Yang pengen gue bahas di video ngopi kesempatan kali ini adalah salah satu pernyataan lucu dari menteri kita ya, yaitu Menteri SDM Pak Bahlil. Yang mana nih pernyataannya ditertawakan sama banyak banget emak-emak gitu. Kenapa bisa lu tahu Bang Ray? Karena basically mertua gue, nyokap gue, bahkan ibu negara gue pun udah pernah tahu gitu loh. Sebelum pada akhirnya gue buat pembahasan ini, men. Dan gue yakin lu semua pun ya, yang punya emak-emak, ya coba aja lu tanya gitu. Udah tahu emak berita tentang ini gitu. Disuruh sama menteri buat hemat gas LPG gitu. Pasti ada yang tahu gitu loh. Well, kita bakal ngomongin soal apa yang dinyatakan sama Pak Menteri SDM ya, Pak Bahlil, yang ngajak warganya untuk irit gas LPG di tengah ketidakpastian geopolitik dunia, peperangan Iran dan juga Israel, di mana beliau itu nyuruh matikan kompor setelah masak untuk irit gas LPG. Ini saking lucunya bahkan sampai dikomen oleh Bu Susi Pujastuti, mantan menteri juga. Beliau bilang ketahuan Pak Menteri tidak pernah masak, kalau sudah matang ya pasti dimatikan loh. Apakah ada konteks tambahan dari pernyataannya? Apakah pernyataan beliau dipotong-potong atau ini beneran pernyataan yang muncul dari mulutnya? Kita bakal bahas bareng-bareng gitu ya. Soalnya ya kali sekelas menteri gitu, beliau cuma ngomong gitu doang, ya gak sih? Selamat datang di Ngopi Ngobrolin Persen Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Jadi ini udah rame banget gitu, di-share sama banyak banget media sosial. Di Instagram udah banyak yang buat parodinya, salah satunya Om Stefan Yong. Beliau sampai nge-recreate loh memenya Drake ya, nggak cuman Om Stefan Yong doang, bahkan Bang Arya Novrianus yang biasanya ngebuat video dan juga reels ngebahas tentang One Piece ya, Gear 5 hahaha, tiba-tiba ngesarkasin apa yang diucapin sama Pak Bahlil. Aku sebelum baca anjuran Bahlil. Di Facebook pun itu nggak kalah rame ya. Ini di-share juga sama postingan dikala Anda membaca berita. Mereka ngereferensikan berita dari Liputan 6. Jadi nggak cuma Liputan 6 doang gitu ya, media mainstream memang udah ngeberitain ini, tapi bahkan Tirto ID pun itu udah memberitakannya dengan judul Bahlil ajak warga irit LPG, matikan kompor setelah masak, dan Detik News dengan judul kata-kata Bahlil soal hemat gas saat masak pakai kompor. Nah jadi Bang Ray, ini beliau ngomongnya waktu di acara apa dan tanggal berapa. Nah by the way kalau misalnya memang pengen tahu konteks lebih lengkapnya, lu bisa nonton videonya Sindo News nih, dengan judul kritik lucu netizen atas statement Bahlil matikan kompor kalau sudah matang. Dari video ini lu bisa tahu kalau misalnya Pak Bahlil ngomongin ini ketika beliau sedang monitoring BBM kok nggak salah di Sragen di daerah Jawa Timur gitu ya, atau Jawa Tengah. Bentar, gue coba buat cross check dulu ya. Harusnya di Jawa Tengah, di Colomadu, Karanganyar. Beliau sedang monitoring kesiapan bahan bakar minyak untuk arus balik lebaran gitu ya. Terus habis ditanya gitu di tengah kondisi geopolitik yang tidak baik-baik aja, gimana Pak caranya masyarakat untuk bisa membantu pemerintah gitu. Nah beliau baru ngomong kayak gitu. Nah kita bakal sama-sama ya nonton bagaimana pernyataan beliau gitu, biar gak kepotong-potong, baik lagi gak cuman ngedenger dari gua doang, iya gak sih? Pemirsa, betapa sulitnya menjadi menteri di Indonesia. Meski niatnya baik, setiap katanya selalu disorot masyarakat. Bener ya, jadi menteri Indonesia itu bener-bener sulit gitu loh. Jadi bahkan ada menteri yang mungkin kerjanya udah bener, tapi tiba-tiba dalam beberapa tahun kemudian dikasusin gitu gara-gara kebijakan yang harusnya udah di-approve sama presiden. Ya nggak sih? Terus habis itu lagi tuh nggak cuma menteri doang gitu loh, kayak jajaran direktur dan beberapa petinggi-petinggi gitu yang sudah kerja sepenuh hati tapi tiba-tiba dikasusin lagi. Ada juga yang kayak gitu loh. Kalau misalnya soal menteri yang tiba-tiba buat pernyataan yang lucu, itu beda cerita menurut gue. Pernyataan Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak masyarakat untuk hemat energi dengan tidak boros saat menyalakan kompor justru dikritik netizen. Ya, jadi beginilah konteksnya guys. Ini videonya sebenarnya full lu bisa temuin di Kementerian SDM katanya. Tapi ini dikutip ulang sama beberapa portal-portal berita, salah satunya Sindo News TV. Ya, mengingat kondisi dunia yang masih terjadi ketegangan dan sejumlah negara menyatakan krisis energi, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak warga untuk hemat energi. Bahlil memberi contoh untuk menghemat energi dengan segera mematikan kompor supaya tidak boros. Jadi beliau kayak gini guys ngomongnya. Sambutan lu. Saya memohon, menyarankan agar ayo kita harus memakai energi dengan bijak. Ya, itu himbauan yang bagus ya. Cara gimana Pak? Yang tidak perlu saya sarankan jangan.
Contoh katakanlah Yang tidak perlu kalau nggak salah jangan. Oke. masak pakai LPG, kalau masakannya udah masak jangan kompornya boros. Beliau kan bisa aja bilang kayak untuk menghemat ya, salah satunya coba masak di rapel 2 sampai 3 menu sekaligus gitu biar gasnya nggak yang terlalu habis. Atau konteksnya nih ya kan beliau lagi monitoring nih kelangkaan BBM, dan BBM juga kan ngaruh gitu ya sama apa yang terjadi di Iran dan juga Israel. Kan beliau bisa bilang gitu, coba pakai moda transportasi umum ya, kurang-kurangin pakai kendaraan pribadi kalau misalkan kagak perlu, dan kalau misalkan pakai kendaraan pribadi ya coba buat isi full gitu biar nggak bolak-balik. Bisa kayak gitu sebenarnya beliau bilang. Karena ini kita harus betul-betul meminta bantuan rakyat untuk kita bersama-sama dalam memakai energi yang bijaksana. Ya lo kalau misalnya cek di Twitter ini makin beda lagi responnya gitu loh. Kayak pemerintah minta masyarakat buat ikut bantu gitu. Masyarakat insya Allah udah pada bantu gitu. Pemerintahnya sekarang gimana caranya agar BBM tetap bisa tercukupi sesuai kapasitas gitu. Apalagi dengan level birokrasi kita, ya nggak sih? Yang kemarin tuh rame banget. Lu kalau misalnya cek beberapa berita-berita terbaru ini ya lagi pada ngebandingin tuh antara apa yang dilakuin sama Mas Wapres kita, Mas Gibran yang liburan, sama mantan wakil presiden kita Pak Yusuf Kala yang coba buat ngelobi Iran biar seenggaknya tuh minyak kita ya yang emang katanya ketahan di Selat Hormuz itu bisa ke negara asal gitu loh. Itu lucu banget. Tapi coba kita fokus ke Pak Bahlil dulu gitu ya, baru bisa ngebahas hal yang lain ya. Kalau ini mampu kita lakukan bersama-sama, insya Allah energi kita ke depan akan semakin baik. Saya pikir itu teman-teman wartawan. Dan untuk urusan cadangan minyak kita sekarang masih dalam taraf minimal standar nasional. Ya jadi beliau bilang kayak gitu ya, masih dalam taraf minimal dasar nasional gitu, nggak dikasih tahu berapa harinya gitu. Kemarin udah sempat rame juga kan katanya 26 hari atau 30 hari gitu, tapi sekarang udah lebih dari 20 hari harusnya kalau misalnya dihitung-hitung, tinggal beberapa minggu lagi gitu ya. Beda sama Jepang kan udah ngasih tahu gitu, oh 300 harian gitu. Kalau misalkan Indonesia sebenarnya masih belum tahu. Dan gue harus nge-cross-check ulang juga gitu pernyataan beliau yang bilang kalau misalkan ini sisa 26 sampai 28 hari itu sebenarnya apa gitu, apakah beneran cadangan minyak atau emang ada terminologi lain yang gue nggak tahu. Baik itu solar maupun bensin. Pernyataan Menteri SDM Bahlil Lahadalia ini menuai respon dari warga. Salah satunya dari seorang influencer di akun Mr. Ben Comedy 92. Di videonya ia mengaku kebingungan harus bagaimana usai memasak telur goreng. Orang-orang jadi boros gas gara-gara pernyataan menterinya sendiri ya. Aduh Pak, ini gimana Pak? Kan udah matang nih Pak, terus gimana? Ya ampun lucu banget anjir. Usai memasak kompor itu dimatikan. Jangan diliatin aja. Makanan kalau udah matang, kompornya diapain? Biarin aja nyala sampai kiamat. Biarin aja nyala. Di gua habis masak nih. Sementara itu di akun Instagramnya Kopsah disebut ibu-ibu di Indonesia itu sudah sangat paham kalau bicara tidak boros di dapur. Kalau urusannya di dapur, ibu-ibu Indonesia lah yang paling mengerti. Gua habis masak nih. Ya lucu banget sumpah dah. Gue sempat ngeliat salah satu postingan gitu ya yang ngebales pernyataannya Pak Bahlil dengan bilang kayak, iya Pak, kita mah nggak usah khawatir kalau misalnya emang lagi masak kompornya pasti dimatikan, yang tidak dimatikan itu program MPG. Kena lagi deh. Nih, telurnya udah jadi. Maaf nih Pak, sebelumnya minta maaf. Anjir, ini Nyak mah, Kopsah kalau men di sumpah ini Indonesia mah dari zaman terakhir kali gue ngelihat Nyak Kopsah itu waktu drama Chain Blue gak sih? Chain Blue lagi, drama Code Blue. Yang review makanan itu astagfirullahaladzim sumpah. Enggak gue tiba-tiba muncul lagi gitu loh. dulu sampai sekarang kalau urusan dapur, apalagi kompor, apalagi tabung gas segala macem, itu yang namanya masakan udah mateng, nah dipindahin kemari dulu, kagak dipantengin begini, kagak diliatin begini di tongko, begini kompor, tinggal pergi, ditinggal kongko, ditinggal air, tinggal arisan. Diajarin. Malah masyarakat ngajarin menteri, astagfirullahaladzim lucu Tinggal ke banget. pasar, ditinggal ngomong anaknya, ditinggal nyuapin, kagak. Dimatiin dari zaman dulu dimatiin. Kagak pakai dibilangin. Zaman dulu nih ibu-ibu ya. Dimarahin sama Nyak Kopsah.
Ya semoga kebijakan yang Pak Menteri gitu ya tidak yang salah lagi gitu. Setelah beberapa tahun yang lalu kita nggak pernah lupa gitu ya, ada nenek-nenek meninggal gara-gara ngantri gas LPG guys. Itu kesalahan kebijakan tuh, gara-gara harus didata ulang dulu dan segala macem gitu ya. Semoga kagak yang sampai kita kelangkaan gas LPG gitu ya, sampai mengalami hal yang serupa lagi kayak tahun kemarin gitu loh. Dan gak cuma gas LPG doang kan, kalau misalnya kita ngomongin soal Iran dan juga Israel gitu, BBM kita sendiri gitu ya, solar dan juga pertalite premium apapun itu ya, pokoknya itu pun bener-bener bakal susah kalau misalnya pada akhirnya kita nggak bisa mendapatkan pasokan dari negara luar, ya nggak sih, karena emang katanya 70-80% ya nggak sih itu impor. Beritanya lu bisa lihat di sini di Tirto gitu ya. Terlebih Indonesia masih mengimpor 70% kebutuhan LPG, sementara untuk BBM jenis bensin itu sekitar 50% masih bergantung pada impor. Meskipun pemerintah terus mencari alternatif pasokan dan mengoptimalkan produksi dalam negeri. Bobby Bos gimana kabarnya bro? Bobby Bos anjir. Dalam situasi tersebut, BEM menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga ketahanan energi nasional. Dengan tidak melakukan pemborosan, ia juga meminta masyarakat menghindari panik buying serta menggunakan BBM sesuai kebutuhan. Oke. Jadi kalau misalnya lu lihat dari berita Tirto, ini lebih lengkap lagi pernyataannya beliau. Kita harus menyadari bahwa kondisi geopolitik ini tidak ada satu orang pun yang dapat meramalkan. Betul, bahkan dalam berbagai analisa itu rasanya kita berdoa agar bisa selesai perang dengan baik, cepat. Tapi kalau jelas kita melihat dengan yang ada, ya ini kita berusaha untuk tidak terlalu panjang. Sebenarnya kalau misalnya kita analisis bareng-bareng gitu ya, beberapa minggu ke belakang gitu, sebelum pada akhirnya banyak banget mantan menteri luar negeri kita yang ngasih pernyataan gitu ya, Pak SBY sendiri itu udah sering banget buat postingan-postingan Twitter ya nggak sih, bahkan berhenti ngelukis gara-gara ini ya. Bilang kalau misalkan nih ngeri banget nih 3 kekuatan utama dunia nih kan, Cina, Rusia dan juga Amerika gitu ya, tiba-tiba Iran diserang sama Israel gitu. Dan Pak SBY sendiri udah ngasih tau juga ya nggak sih, kalau misalnya kita harus hati-hati. Ya walau lah gimana ceritanya pemerintah kita bisa mempertahankan kondisi kayak gini, tapi semoga masa depan masih tetap baik-baik aja, apalagi buat rakyat Indonesia gitu loh. Jadi beliau menambahkan dia tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga ketahanan energi, karena itu diperlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat agar pasokan energi tetap terjaga dan tidak membebani negara. Di sisi lain, ia memastikan harga BBM dan energi lainnya masih stabil dan belum mengalami kenaikan. Pemerintah juga terus mencari solusi agar subsidi energi tetap tepat sasaran tanpa memberatkan masyarakat. Ini menarik banget, soalnya kalau misalnya lihat opini di Twitter gitu, banyak banget masyarakat kita yang justru fokusnya itu ke keputusan pemerintah yang join BOP. Soalnya kalau misalkan tidak join, harusnya Indonesia kapal tankernya bisa lewat gitu loh. Soalnya Pak Yusuf Kalla udah se-tryhard itu bisa menjaga hubungan dengan Iran gitu ya. Bahkan kita sendiri masih belum dapat kabar kalau misalkan presiden kita udah menemui langsung gitu loh, bagaimana diplomat Iran sendiri yang ada di sini ya. Kalau rakyat tidak bisa memakai ini dengan bijak, ya berarti kan tidak saling mendukung. Jadi kami saling berdukung dengan rakyat ya. Insya Allah ya Pak, kita ikut hemat bareng-bareng gitu. Semoga kedepannya tetap baik-baik saja dan semoga tidak ada oknum-oknum yang ngambil keuntungan dari kondisi yang sepertinya. Soalnya pasti ada aja men, ya COVID gitu, yang kita nggak sadar gitu, ada tetep oknum-oknum yang coba buat nyari cuan gitu loh, bikin masker segala macem gitu lah, apapun itu, you name it lah, yang justru ngerugiin orang sendiri. Well, itu aja mungkin konteks lengkap dari pernyataan Pak Bahlil gitu ya. Kita udah lihat dari Sindo News lewat pernyataannya langsung ya, berupa video, audio, visual. Terus kemudian kita juga udah baca konteks lebih dalam lagi lewat berita Tirto. Jadi ini legit ya, diomongin sama menteri kita sendiri, dan banyak banget orang-orang yang langsung komen soal apa yang diucapkan sama Pak Menteri. Bahkan gak sedikit juga ada yang ngajarin beliau gimana caranya buat menghemat energi tanpa dikasih tahu duluan. Oke, itu aja mungkin dari gue. Terima kasih udah nontonin. Sampai jumpa lagi di next video Ngopi. Gue undur diri. Bye-bye.